aku kena musibah di tahun kemarin tuh memang gede banget. Jadi ya uang dipinjem tapi nggak kembali, blast gitu. Tapi aku mikir lagi, orang tuh nanya, kamu bisa ya senyum-senyum ketawa-ketawa kayak nggak ada masalah gitu, padahal uang kamu tuh hilang hampir 1 M gitu kan. Terus ya kumaha ya gitu ya, dinangisin juga nggak akan balik gitu ya gitu. Sampai ibu aku tuh selalu bilang, bisa-bisanya ya kalian tuh nggak pengen apa datang ke orangnya nagih, udah gitu, tapi orangnya juga lagi kesusahan, mau kita nagih juga nggak akan bisa bayar gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, mungkin suatu saat nanti Allah kasih mereka rezeki lagi, ya bisa jadi mereka masih ingat gitu. Atau mungkin ya kita fokus aja sama apa yang lagi dilakukan, mudah-mudahan ya Allah ganti dengan banyak yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama Nabila di podcast Hijrah Story. Kali ini aku ditemani sama sosok Teteh, sudah pasti. Semua yang datang ke temannya adalah sosok-sosok luar biasa. Enggak kecuali Teteh yang satu ini. Teteh yang another my senior. Lagi-lagi senior aku di Unpad. Orang yang sangat luar biasa, yang salah satu orang yang aku salut banget, mau bertaruh tanda kutip bertaruh, meninggalkan pekerjaannya dengan gaji yang udah sangat-sangat settle untuk menjadi seorang pebisnis. Welcome Teh Tia. Hai Teteh. Halo Nap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau aku bahas kalau Teteh sedang hamil? biar nggak perlu ditulis. Sedang hamil, jadi mohon maaf kelihatan gendutan gitu. Soalnya udah insecure banget dari tadi kelihatannya, takut gitu. Teteh barakallah sehat-sehat. Teh Tia lagi sedang mengandung. Pengumuman dong. Pengumuman. Gak apa-apa kan, nanti kita angkat kalau Teteh gak mau. Terus semester pertama lagi jadi mual-mual. Jadi terima kasih banget Teteh udah mau datang ke sini berbagi cerita kisah luar biasa di hidupmu. Barakallah Teteh, aku manggil Teteh, manggil Mbak, manggil Teteh. Teh Tia. Teh Tia adalah owner, co-founder Odelia Hijab. Mungkin teman-teman udah tahu Odelia Hijab itu apa. Salah satu brand hijab yang lagi hits banget. Yang gue lagi pakai, yang lagi hits banget, yang salah satu brand hijab nih yang aku lihat. Aduh, jadi promosi banget nih, kelihatan banget lagi menghamba untuk dapat sponsor. Salah satu brand hijab yang apa ya? Yang kayak ada movement yang sedang dibawa gitu. Tapi nanti kita obrolin itu. Siap. Kita obrolin dulu Teteh. Who the hell are you? Astagfirullahaladzim. Teh Tia adalah salah satu senior aku, seperti aku bilang tadi, salah satu senior aku di Unpad. Tapi kita beda jurusan. Teteh adalah farmasi. Betul. Lulusan farmasi. Jauh banget sebenarnya kita rentang. Aduh Nabila, orang gak suka diungkit berapa usianya. Astagfirullah. Tapi jujur kita jauh banget. Jadi sebenarnya kita tidak pernah ya Teh. Oh, gak pernah ketemu di kampus ya? Aku kayaknya pernah Masa kenal sih? Teteh, tapi kalau aku pasti Teteh kenal. Astagfirullahaladzim. Teteh kenal aku gak sih dulu? Enggak ya? Enggak sih. Aku juga kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak sih, kenal aku enggak. Aku masuk 2007, lulus 2011. Aku 2012 masuk. Iya. Enggak, kita enggak ketemu. Berarti Teteh bukan termasuk yang lulusnya lama ya. Enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tepat waktu. Jadi salah satu alumni Unpad juga, angkatan 2007, tidak pernah bersinggungan denganku, tapi aku mengenal Teteh bertahun-tahun setelahnya sebagai orang luar biasa di balik Odelia Hijab. Masya Allah. Barakallah Teteh. Teteh Unpad 2007. Iya. Tapi Teteh aslinya dari? Aku dari Tasik. Orang tua dua-duanya dari Tasik, tapi udah lama merantau di Bandung gitu. Udah lama merantau di Bandung. Jadi besarnya di Bandung. Besarnya di Bandung, sama Bandung Barat sih. Bandung Barat teh KBB. Iya, KBB. KBB tuh sebelah Cimahi. Iya, Cimahi kesana lagi. Iya, aku tahu. Oh, udah asli KBB. Jadi asli Sunda. Asli Sunda. Kalau kelihatan ya gelis Sunda. Sunda pisan, alhamdulillah. Teteh sebelum punya itu perjalanan yang sangat panjang pasti membangun Odelia. Tapi Teteh sebenarnya kan jauh ya farmasi
bisnis jauh nggak sih farmasi bisnis hijab, bukan bisnis parfum misalnya gitu kan. Itu masih nyambung ya, masih ada ya. Ini tuh hijab gitu tuh pasti perjalanannya panjang. Tapi kita sebelum ke situ, Teteh sudah cantik seperti ini sejak kapan? Ya Allah. Oke, Teteh menjadi sosok solehah yang aku kenal, yang begitu luar biasa. Perjalanannya seperti apa dulu? Udahkah menjadi seperti ini sejak dulu? Enggak sih. Belum ya. Itu panjang perjalanannya. Pasti. Jadi kisahnya itu berawal sebenarnya aku kenal dengan lingkaran orang-orang soleh itu sejak SMA gitu ya. Oke. Tapi hatiku belum terketuk gitu. Kayak sampai aku tuh disamperin ke kelas Tunggu. Belum terketuk karena nakal kah atau gimana? Teteh berasal dari keluarga yang seperti apa? keluarga aku, orang tua aku pekerja, kita keluarga baik-baik biasa aja Oke. gitu ya. Oh, normally keluarga Iya. Indonesia ya. Terus kayak kalau berkerudung itu berkerudung normal biasa gitu ya, bahkan tertutup. Paris, tipis Paris gitu yang Enggak, lempar-lempar. aku Enggak. sudah tertutup Oh, sejak sudah SMA. Oh, Masya Allah. Tapi hatiku belum kayak ya aku ridho untuk ikut gerakan kebaikan ini gitu, belum gitu. Kayak kalau sama orang anak DKM ngajakin tuh ya udah jiwanya raganya datang tapi jiwanya entah di mana gitu. Kayak temanku tuh sampai kalau ini tuh ngajakin kan kayak, "Tia, ayo ikut yo, ada kajian DKM" gitu zaman SMA tuh. Terus kayak, "Duh, kenapa sih harus disamper-samper gitu?" Iya, aku juga dulu gak suka gitu. Kayak gitu kan, kayak, "Duh, kenapa sih harus disamper-samper" gitu ya. Terus itu belum terbuka lah hatinya gitu ya. Tapi pas masuk kuliah di farmasi, aku lagi daftar ulang. Aku lihat ada mungkin beliau entah apalah, koordinator acara kalau nggak salah. Jilbabnya besar sekali, Masya Allah gitu ya. Wajahnya bercahaya, cantik Masya sekali. Allah. Sampai aku ngerasa kayak, "Ih, keren banget sih nih orang gitu ya. Aha. Siapa sih gitu ya, Teteh X gitu ya." Dan itu luar biasa, dan aku ngerasa kayak Teteh ini yang menginspirasi aku untuk kayak apapun yang Teteh lakukan, aku akan ikut gitu. Di situlah mulai. Teteh ini aktif di BEM, aku ikut aktif di BEM, aktif di Parma dulu, rohisnya farmasi ya. Farmasi. Aku ikut juga di situ. Apapun yang Tetehnya lakukan, aku ikut gitu. Oke. Nah, tapi ternyata ya mungkin berkat doa orang tuaku ya. Jadi kayak di farmasi pun aku nggak jauh-jauh dari teman-temannya tuh yang soleh gitu Masya gitu ya. Allah. Tapi hatiku belum juga terketuk gitu ya. Sampai kayak, kok aku tuh cuma ikut-ikutan doang gitu ya, FOMO. kayak kayak FOMO kayak karena gitu temanku sekarang. soleh-soleh ya, jadi kayak digiring-giring terus aja gitu, kayak ayo dong ikut, tapi aku belum soleh-soleh juga gitu, masih aja kayak hatinya tuh kayak apa sih, kok gue capek banget ikut ini ikut itu, tapi kok gue nggak ngerasa tenang gitu ya, seperti itu. Sampailah bertahun-tahun, di tahun kedua, tahun ketiga aku mulai kenal sosok luar biasa gitu ya. Mungkin karena kekuatan ruhiyahnya sih. Beliau salah satu dosen di Unpad gitu ya. Gak apa-apa, you can name her. Gitu. It's okay. Ya, Teh Imun. Teh Imun, what's Luar up, Teh? biasa. Nah, beliau yang pertama kali merangkulku, memelukku, dan entah di pertemuan berapa gitu ya, ada satu materi gitu ya, nahnu duat qoblak kulisain gitu ya. Itu ikut masuk, kajian beliau, oke. ya, itu dalam mimpiku. Aku seperti diulang-ulang terus gitu ya, nahnu duat qoblak kulisain, nahnu duat qoblak. Terus aku langsung kayak, ya, engkau adalah dai sebelum para dai gitu. Terus aku bilang, apa sih maksud Allah seperti ini gitu ya, kenapa kok aku dapat mimpi kayak gini gitu, sampai kayak sebenarnya Allah tuh pengen aku ngapain sih gitu ya. Nah, aku terus ikut apapun yang beliau ya ajak gitu ya, aku ikut apapun yang beliau ajak. Beliau tuh kan seneng banget menggerakkan adik-adiknya ya, jadi Iya, kayak untuk kebaikan. betul, ngapain ikutin dan seterusnya. Tapi di sanalah aku mulai perlahan-lahan menemukan, oh iya, kayaknya aku happy deh ada di sini, aku seneng gitu. Nah, dari sanalah mulai progresnya mungkin jauh lebih cepat dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu, karena mungkin disitulah ketemu mungkin antara korek api sama apinya gitu. Jadi langsung bes gitu, seperti itu sih. Itu sih Oh, dari situ apa emang yang Teteh rasakan, yang Teteh temukan tuh apa yang membuat Teteh kayaknya emang ini deh yang pengen gue lakuin di jalan kebaikan ini? Kalau bisa dibilang kayak ada satu chip dalam diri kita, dalam hati kita, yang itu tuh hidup gitu. Mau kemanapun kamu pergi, mau kemanapun kamu lupa, tapi kita tuh selalu inget kayak, buat apa sih kita di sini? Mau ngapain sih kita di dunia ini gitu? Kayak yang selalu menggerakkan kita ngebalikin lagi gitu, kayak lagi belok dikit ngebalikin lagi gitu, kayak ya kamu hidup ini ya buat dakwah ini gitu. Apapun yang kamu lakuin tuh bukan buat diri kamu gitu, tapi buat dakwah ini gitu. Dan kamu itu butuh
ada di sini tuh kamu yang butuh gitu, bukan dakwah butuh kamu gitu. Itu sih ya kayak selalu ngingetin, even teman-teman di sekitar aku tuh orang ketika dunia kerja itu kan luar biasa ya. Orang di sekitar itu tuh orang-orang yang kayak ngajakinya tuh, ayo pulang kerja karaokean yuk, ayo pulang kerja nge-mall yuk, nongkrong dan seterusnya gitu ya. Tapi ada sesuatu yang resah dari dalam hati kita yang kayak ngerasa, ya itu dia gitu ya, yang kalau Taimun bilang itu ruh kita itu ditiupkan gitu, ditiup gitu kan, ditiup oleh siapa? Oleh Allah gitu. Dan itu adalah hati kecil yang nggak akan pernah bisa bohong gitu. Karena siapa? Ya Allah sendiri yang meniupkannya gitu. Jadi jangan pernah jauh-jauh nanya sama orang, ini bener atau enggak, ini salah atau enggak gitu. Tapi tanya sama diri kamu sendiri gitu. Itulah yang kayak aku ngerasa sekarang tuh kalau apa-apa, ya tanya aja sama hati sendiri gitu. Itu sih. Dan ya barakallah. Terima kasih Taimun. Terima kasih Taimun, Masya Allah. Ini harus aku omongin juga. Aku salah satu yang apa ya Teh ya, this is my stage, not only you, okay? Not only yours. Ini bener. Mungkin teman-teman di luar sana yang tahu Teh Imun sebagai seorang pendakwah, sebagai ustazah, sebagai orang yang aktif di isu kepalestinaan tuh nggak tahu beliau itu sangat menginspirasi banyak mahasiswanya, termasuk aku, termasuk mungkin Konid dan teman-teman yang lain. Mungkin Konid dalam bidang kepenulisan dan berdakwah juga seperti itu. Beliau adalah sosok yang galak sebagai dosen, tapi ketika soal merajut hati luar biasa banget, yang buat kita bertahan untuk terus berada di jalan kebaikan ya Teh ya. Masya Allah. Thank you Taimun. Nanti pekan depan doi kesini. Jadi aku harus baik-baik ngomongin. Pekan depan insya Allah doi kesini. Balik lagi ke Teteh. Teteh berarti lulus 2011. Masih tetap terus ngaji, masih tetap istiqomah. Apa yang buat Teteh masih istiqomah? Nih ya Teh ya, aku mau ngasih tahu nih. Aku tuh dulu nih ketika masih kuliah, aku gak tahu zaman Teteh kayak gimana. Ketika aku masih kuliah tuh aku selalu berpikir kayak gini, ngelihat teteh-teteh yang udah lulus tuh aku suka terdengar apa ya, kabar udah kerudungnya memendek atau bahkan gak pakai kerudung lagi atau jadi seperti apa gitu. Ya aku merasa itu prosesnya mereka gitu. Tapi aku suka bertanya-tanya, emang sesulit itu ya ketika sudah tidak berkuliah atau sudah tidak berada di dekat lingkaran-lingkaran kebaikan ini, emang sulit itu untuk menjaga keistiqomahannya. Kenapa sih? Nah kemudian ketika aku lulus, aku bekerja segala macam, oh ya sulit. Sulit banget. Kayak tadi yang Teteh bilang soal di kerjaan aja kayak gimana ujiannya dan segala macam, ternyata sulit. Dan aku nggak mau wajarkan sih, tapi it is hard. Aku merasakan itu. Kalau Teteh kayak gimana? Sama. Intinya sih sebenarnya gini, kalau kita punya kualitas untuk diri kita, kita nggak akan takut pergi kemanapun dengan ya kondisi kita saat ini gitu. Ibaratnya dengan jilbab yang sudah lebih lebar, dengan keyakinan kita gitu ya. Justru karena kan ketika keluar dari kampus itu sebelumnya kan kita dijaga dalam lingkungan yang homogen. Ketika keluar itu kan heterogen. Kita yang justru harus menciptakan itu gitu. Ketika di rumah dengan tetangga dan seterusnya, kita yang harus membangun seperti itu gitu ya. Ketemu sama masjid yang sepi, ya kita yang harus menghidupkan masjid itu gitu. Even itu misalkan ya aku harus bersusah payah dengan suamiku berdua gitu ya. Suamiku jadi dari A sampai Z ngadain kajian subuh, aku harus nyiapin konsumsinya. Itu pertama kali ya, bikin bubur kacang segambreng gitu ya, buat jamaah masjid kajian subuh gitu ya. Sampai aku mikir kayak sesulit ini gitu ya. Tapi ya memang itu yang harus dijalani gitu. Jadi ketika keluar dari kampus gitu ya, dalam lingkungan yang heterogen, maka yang harus kita lakukan adalah kita buat sendiri, ciptakan sendiri lingkungan homogen itu gitu. Itu. Dan gimana sih caranya kita bisa kuat untuk membangun lingkungan yang homogen itu gitu ya. Ya kita ya harus menabung banyak-banyak ilmu, menguatkan diri ya. Balik lagi sih ujungnya Allah yang nguatin gitu ya. Allah yang nguatin, kita yang minta sama Allah untuk dikuatkan gitu ya. Itu sinap. Jadi emang kalau dibilang sulit, emang sulit gitu. Tapi balik lagi kita punya Allah gitu. Jadi semua kesulitan pun ya insya Allah akan dimudahkan gitu. Terus Teteh ketika di dunia kerja kayak gimana? Karena Teteh ternyata di sebuah lembaga BUMN, bener ya? No. Itu sih? Enggak. Jadi ya? Kan bertransformasi 2014 itu dari BUMN menjadi lembaga pemerintahan. Tapi pegawainya non PNS. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah apa ya? Sebuah trik kali ya, karena kan kalau PNS itu dia dijaga untuk masalah gajinya itu dengan apa sih grade dan seterusnya.
Tapi grade PNS sama grade BUMN itu beda. Jadi lonjakan dari BUMN menjadi lembaga pemerintah itu harusnya mempengaruhi gaji. Tapi ya itu adalah trik pemerintah ya. Jadi nanti kita tuh disebutnya pegawai pemerintah non ASN. Sehingga kalau bisa dibilang gaji ASN dengan level berapapun tertinggi masih gedean gaji grade kita awal. Oh iya. Jadi aku pertama masuk itu udah dapat grade langsung gajinya 2 digit. Langsung 2 digit. ASN sampai berapapun gak akan dapat 2 digit gitu. Iya. Dan itu terjadi sampai saat ini. Itu trik sih. Trik agar ya tidak terjadi perubahan gaji di internalnya dari bawah sampai atas gitu. Oke. Semua lembaga itu Semua kayak gitu. lembaga itu seperti itu gitu ya. Karena memang itulah. Enak nggak kerja di situ? Capek, gue migrain tiap hari. Jadi aku tuh migrain tiap pulang kerja. Jadi kerjanya kan luar biasa ya. Jadi kalau dulu tuh gitu. Itu tunggu teh, usia berapa teh? 2012 berarti 2013 berarti 23. 23. Oke. Dulu itu doktrinnya adalah mengabdi untuk negeri. Kalau kamu nggak siap, lemparkan handukmu, silakan pulang ke rumah. Oh, gitu. Masya Allah. Jadi dulu tuh awal-awal emang lagi luar biasa banget. Kita kerja tuh bukan lagi jam 8 sampai jam 5. Tapi itu bisa sampai jam 11 malam, jam 1 pagi gitu ya. Kayak gitu luar biasa. Sungguh. Dan itu tuh penuh dengan migran. Jadi ya gaji boleh gede gitu ya, tapi pekerjaan juga ya memang luar biasa banyak sekali gitu ya. Tuntutannya tinggi banget lah. Iya, yang aku dengar justru lembaga pemerintahan pada nggak kerja. Beda karena masih ininya. Maaf ya. Mulut lo Nabila. Sebelumnya dia Budayanya masih budaya BUMN. Jadi kita masih dengan KPI, dengan target-target dan seterusnya gitu. Ayah aku BUMN soalnya. Itu masih kayak seberat seperti BUMN. Jadi memang jam 11, jam 12 baru pulang, jam 7 pagi harus udah siap lagi. Awalnya kalau kamu anak baru, kepake, udahlah, wassalam gitu ya. Kayak gitu. Terus tantangannya apa teh dulu? Tantangannya ya tadi balik lagi gitu ya, tentang kondisi keimanan kita ya. Jadi lingkungan itu nggak suportif untuk masalah keimanan kita gitu ya. Karena sangat heterogen gitu ya. Kamu tuh kayak 2/1000 lah gitu ya, yang kayak kita nggak punya teman buat cuma sekedar ngomong, kok kayaknya hati aku lagi kering ya, kok kayaknya aku lagi turun ya, gimana ya caranya biar aku bisa balik lagi nih ruhiyah aku, amalan aku. Itu nggak punya teman buat cerita-cerita seperti itu. Terus aku cari, karena lingkungannya kerja gitu ya, temennya cuma teman kerja doang. Sampai akhirnya ngerasa kayak kok kayaknya makin kesini makin kering, kok kayaknya makin kesini makin nurun, kok kayaknya aku susah banget ya buat ngelakuin hal di luar pekerjaan yang bisa kasih manfaat buat banyak orang. Tapi aku kan suka balikin lagi bahwa bekerja juga ibadah gitu ya, dan itu bantu banyak orang. Nah itu yang makin lama makin ngerasa kayak ini kayaknya gak akan bener deh kalau aku terus-terusan kayak gini. Aku gak berkembang, karena aku termasuk orang yang gak bisa dalam kondisi terlalu monoton ya. Jadi kayak ini kok kayaknya aku gak berkembang, daily aku seperti ini. Setiap hari bertemu dengan dulu tuh kan banyak sekali kekacauan ya. Jadi kayak bertemu dengan siapa itu peserta yang mengalami banyak kendala, ketemu sama manajemen dulu mitranya rumah sakit gitu ya. Rumah sakitnya itu banyak yang main juga gitu. Dan kita di sana harus mengakomodir kebutuhan antara peserta sama rumah sakit, dan itu tuh luar biasa menggerus apa ya, sisi-sisi introvertku kali ya. Jadi kayak tiap hari harus ketemu sama orang, ngomong sama orang, menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan konflik gitu ya, dan seterusnya. Dan ini tuh benar-benar ngabisin waktu, tapi aku ngerasa kok nggak ada yang upgrade dari diri aku gitu. Nah, di sanalah aku mulai kayak, ini ya Allah tunjukin jalannya, aku harus kayak gimana. Selanjutnya step dari hidup aku tuh seperti apa gitu ya. Itu. Dan di tahun keberapa ya itu? Di tahun keempat aku menikah. Itu ini. Lonjakan kehidupan selanjutnya sih. Di sanalah Tahun keempat bekerja di situ. Iya. Berarti teteh nikah di usia 27. 26. 26. 26. Lalu menikah. Teh bentar teh. Ketika di lembaga pemerintahan itu boleh berhijab? Boleh Berhijab. ya, Boleh berhijab panjang? boleh. Tidak boleh sebetulnya. Sebetulnya tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Jadi kayak ada apa sih emblem-emblem ya yang harus ditampakkan. ditampakkan gitu ya. Terus kan kayak diatur ya, seperti misalkan harus menggunakan sepatu minimal sekian senti gitu ya haknya, dan seterusnya. Terus kayak
dari tubuh pun kan ada aturan kayak harus tetap menarik dan seterusnya gitu-gitu. Itu apa sih hubungannya dengan kinerja? Peraturan kayak gitu. Nih aku benar-benar tidak tahu nih. Ini aku tidak menghakimi apapun. Tapi hubungannya dengan kinerja peraturan kayak gitu sebenarnya apa sih? Menurut aku sih nggak ada hubungannya. Cuman emang kayak mungkin kinerja. karena kita akan bertemu dengan orang lain, jadi harus memberikan performa visual yang menarik lah gitu ya, seperti itu. Seperti ini tidak menarik. Nih, aku lulusan jurnalistik Unpad. Jadi aku paham ketika di media massa, media massa tuh punya power lah gitu. Apa yang dia tampakkan akan mempengaruhi orang dan segala macam. Itu aku akan bisa lah memahami. Kalau misalnya nih news anchor nggak boleh berhijab atau apa, karena takut media massanya dicap, oh media massa yang aliran tertentu misalnya atau apa gitu. Emang biasanya mereka suka hati-hati. Nah kalau di lembaga pemerintahan, punten pisan, apa kinerja yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan tuh apa? Aku belum menemukan sih ya sampai selesai bekerja itu apa gitu. Karena aku sendiri tidak mengikuti peraturan itu gitu ya. Oh teteh karena teteh rebel ya? Iya, bisa dibilang rebel ketika itu. Jadi kalau bisa dibilang karena aku hijabnya menutup dada, ya udah, aku kayak gini. Semua emblem tidak terlihat, ya udah gitu kan, kayak gitu. Saya sampai bilang ya saya bisanya seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah selama bekerja gitu ya, ketika ada event-event dan seterusnya, aku tuh jadi MC gitu. Yang sebenarnya kalau bisa dibilang berarti kan aku tuh sangat jauh dari standar ya nggak sih? Iya. Kenapa aku jadi MC? Kenapa kalau ada ngisi-ngisi di dinas-dinas aku yang ngisi gitu kan? Padahal secara logika gitu ya, aku tuh paling jauh dari standar, loh kok gue yang ditampakin gitu. Ya itu sih yang sempet jadi apa ya, pertanyaan gitu ya. Tapi ya udahlah, kita namanya juga kerja, ikutin aja lah apa yang diminta gitu. Oh gitu. Jadi teteh berhijab panjang sejak awal bekerja. Ada 2 orang sih, temanku juga satu senior itu juga berhijab panjang. Oh masya Allah. Dan nggak pernah kena tegur? Nggak ada yang berani negur sih kita pasti. Kenapa nggak ada yang berani negur? Jadi kalau dulu tuh pernah pas foto name tag gitu ya, ayo diikat ya gitu. Nggak bisa pak, ini udah optimalnya segini, nggak bisa naik lagi, kan tinggal digeser, susah pak gitu kan, nggak bisa gitu. Ya udah kita foto gitu ya, emang kayak orang lain tuh foto kelihatan emblemnya, kita foto ya jilbab aja gitu ya, kayak gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya balik lagi ya, aku yakin sih dimanapun kita gitu ya, ketika kita bisa nge-handle itu ya, menjawab dengan baik gitu ya, apa yang kita yakini, apa yang ya saat ini kita seperti ini gitu ya, tapi jawablah dengan baik-baik gitu ya. Tidak akan ada yang berani gitu untuk kayak memaksa atau enggak akan gitu, karena mereka juga tahu batasannya gitu. Tinggal kitanya bisa nggak sih menyampaikannya dengan baik-baik gitu. Benar sekali. Barakallah Tetia. Masya Allah, aku sering banget sih dengar teman-teman ya kayak gitulah, ada peraturan kayak gitu dan segala macam. Ya beberapa mengikuti mungkin dengan kekhawatiran yang dia punya, tapi ada juga beberapa yang memang berusaha menampakkan, menguatkan diri, menunjukkan alasannya kenapa bahwa ini jati dirinya. Kalau dia nggak seperti itu bukan dia gitu. Masya Allah, mantap. Barakallah. Iya aku sering banget dan aku suka sedih teh, karena aku termasuk orang yang sangat berprivilege dalam hal itu, nggak pernah didiskriminasi gitu. Sering kan teh dengar cerita orang, sering. apalagi setelah lulus tuh emang sering banget dapat cerita teman-teman yang berhijab panjang, berhijab syar'i itu didiskriminasi karena hal itu, nggak dapat beasiswa. Temen aku pernah ada nggak dapat beasiswa gara-gara hijabnya panjang. Pernah ada teh, sakit banget hatiku dengarnya. Aku alhamdulillah tidak pernah merasa kayak gitu. Mungkin karena aku cantik. Banyaknya sih biasanya karena ini, kalau kerja itu takut dikeluarin dari tempat kerjanya. Nah itu sih. Ya balik lagi sih, kalau aku meyakininya rezeki itu dari Allah gitu. Kalau misalnya rezekinya bukan di situ, ya udah berarti ketika pun memang harus dikeluarkan, ada rezeki di tempat lain gitu. Itu sih. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi ya udahlah, hajar aja. Kemudian menikah 2016 menikah, ketemu sama Kang Irfan. Betul. Berjodoh dengan Kang Irfan. Kemudian apa yang terjadi teh? Katanya tadi ada lonjakan luar biasa antara si pegawai pemerintahan ini kemudian menikah dengan sosok Kang Irfan. Jadi kan aku menikah dengan suamiku, kondisinya suamiku tuh udah berwirausaha, sebelumnya bekerja. Nah, aku lahir dari keluarga yang semuanya pegawai. Tidak ada orang yang tidak bekerja di keluargaku. Jadi kalau adik kakaknya ibuku, suami istri itu semuanya bekerja.
Jadi benar-benar keluarga perintis ya, bukan keluarga pewaris. Semuanya kerja gitu kan. Nah, kemudian suamiku wirausaha. Berarti kita adalah generasi pertama dan orang pertama pelopor wirausaha di keluargaku gitu ya. Itu memang perlu sesuatu yang luar biasa karena ketika ta'aruf itu Kang Irfan bilang, saya ngizinin kamu kerja, tapi kita berumah tangga tidak boleh LDM satu rumah gitu. Terus saya bilang tapi saya di Cirebon, ini gimana gitu ya. Dan sedangkan Kang Irfan di Bandung. beliau udah di Jatinangor. Oh, Jatinangor. Beliau memilih home base-nya Emang Jatinangor. warlock atau bukan, orang Ciamis juga. Orang Ciamis. Home base-nya pilih Jatinangor karena biasalah dulu kan beliau ada di lingkaran itu gitu, ngerasa kayak mencari tempat yang nyaman buat dia. Terus saya bilang jadi gimana, ya coba aja pindah, kalau nggak diizinin ya berarti harus keluar gitu kan. Saya coba proses pindah itu luar biasa lama, sampai 1 tahun. Ujiannya juga luar biasa ya, jadi kayak sudah pengajuan surat resign itu kan pertanyaan yang muncul itu dari atasan-atasan, dari HRD-nya itu bilang, suami kamu berusaha, kalau suami kamu bangkrut nanti kamu gimana, kamu mau jadi apa dan seterusnya gitu ya. Tapi ternyata itu kan bukan menyurutkan langkah ya, justru malah semakin kita pengen keluar gitu. Iya biasanya kayak makin digituin, gue bayar ntar mulut lo, bisa laki gue ngehidupin gue gitu ya. Terus kayak banyaklah cerita-cerita yang mereka keluarkan menakutkan itu, sampai akhirnya aku keluar. Setelah keluar ya aku balik ke Jatinangor, di sanalah aku mulai kayak ini mau wirausaha. Sebelumnya aku punya gaji. Aku adalah seorang Tia yang malu dah gue bilang. It's okay teh. Aku adalah orang yang sangat takut hidup tidak berkecukupan. Alhamdulillah Allah itu selalu kasih banyak kecukupan buat aku dari sejak aku kecil gitu ya sampai aku besar gitu. Dan itu yang membuat aku selalu kayak kalau nanti bangkrut ini gimana, kalau nanti suami aku tiba-tiba bangkrut, gue harus siap bangkrut gitu. Kalau keluar dari kerjaan aku udah nggak punya gaji, itu kan banyak yang orang bilang nanti ya, backupan di mana? Backupannya siapa? Kalau bangkrut nanti nggak ada yang backup lagi, nanti kamu bakal mau kemana lagi dan seterusnya. Itu butuh waktu lama untuk aku menguatkan itu gitu ya. Itu, dan ketika keluar kerja pun aku nggak langsung wirausaha bantuin beliau gitu. Itu aku memang sebulan pertama itu masih merasakan aku cuti bahagia gitu. Kemudian bulan kedua baru mulai kayak kok aku pengangguran nggak ada kerjaan. Bulan ketiga aku merasa kayak aku perempuan istri tidak berguna, hanya ngabisin uang suami gitu ya. No way. Iya gitu. Ngerasa gitu teh? Iya ngerasa gitu. Aku sampai sempet kayak hampir depresi lah gitu. Kayak ngerasa, karena aku kan wanita aktif ya. Tiba-tiba harus di rumah tuh ngerasa kayak aku wanita tidak berguna, ngabisin uang suami gitu ya. Hobinya belanja, jajan, ini gimana gitu ya. Aku nggak bisa kayak gini gitu kan. Nah dari sanalah Kang Irfan melihat keresahan aku, dia ngajakin aku wirausaha. Terus aku mikirin kayak, ya gini aku wirausaha, aku tuh nggak bisa jualan, aku tuh nggak suka jualan, aku tuh nggak suka jualan. Terus dia coba banyak banget kasih aku usaha ya, jadi agen ini. Berakhir semuanya apa? Aku bagiin barang-barangnya. Iya, terus cobain jadi agen ini. Terus aku bilang ini nggak habis, udah kita bagiin aja gitu. itu belum terlibat di bisnisnya dia. Jadi aku masih kayak dididik lah sama dia tuh untuk menjadi seorang Tia yang lebih strong gitu ya. Karena aku tuh strong ketika aku kerja, ketika aku punya sesuatu gitu. Tapi ketika aku harus membangun sendiri ternyata aku nggak sekuat itu gitu. Itu, dan ketika keluar kerja benar-benar ketemu masyarakat, kerasa banget aku tuh emang nggak strong. Aku tuh selemah itu. Oh iya teh. Ya aku tuh nggak sekuat dia. Ternyata aku belum selesai dididik sama Allah kali ya. Ya itu lagi dididik lagi gitu. Dan ya dia yang luar biasa karena ngedidik aku dari segi mentally untuk menjadi seorang pengusaha, jadi seorang pebisnis, jadi seorang hamba Allah yang benar-benar menggantungkan segalanya tuh sama Allah gitu ya. Terus jadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang harus siap melebur dengan masyarakat gitu. Dia itu orang yang kayak ke masjid, dia bikin acara sendiri. Kalau menurut aku sih itu dia capek sendiri ya. Aku sampai mikir nggak capek apa ya, ngundang ustadznya dia, jadi MC-nya dia, terus semuanya dia gitu. Masya Allah. Capek kan kayak gitu ya.
biasa di masjid nggak ada acara Muharram, dia bikin sendiri, lomba sendiri ya, kajian sendiri. Dan gue harus mendampingi suami yang seperti itu gitu ya. Itu aku merasa kayak oke, ini adalah tarbiyah kedua yang Allah kasih buat aku harus belajar, aku harus lebih strong lagi. Ternyata aku nggak se-strong itu. Kebayang nggak sih Teh sebelum nikah bakal menghadapi itu dengan menikah dengan seorang Kang Irfan? Enggak. Kebayang nggak bakal kayak gitu? Nggak kelihatan ketika Enggak. taruh. Enggak. Nggak kelihatan. Aku ngerasa kayak aku bakal menjalani hidupku dengan pekerjaanku, dia dengan dia dengan gitu. dunia masing-masing tuh. Tapi ternyata kan rencana Allah berubah gitu. Aku mau nanya boleh nggak Teh? Bentar sebelum lanjut lagi. Tadi Kang Irfan nggak mau long distance marriage. Kenapa? Boleh nggak aku tahu? Karena menikah itu harus satu rumah. Begitu. Suami dan istri itu ada dalam satu rumah. Satu rumah aja tuh pasti penuh dengan konflik dan permasalahan. Apalagi kalau nggak serumah, kebayang nggak sih bakal banyak bentrokan-bentrokan dan seterusnya. Soalnya Teh Karin juga pernah bilang hal yang sama. Dia nitip kayak gitu sama nggak? Ini pernikahan itu satu rumah. Satu rumah. Karena kita tuh mau menyamakan visi kita boleh sama ketika ta'aruf. Tapi pace kita, kecepatan kita dalam berjalan itu tuh kan harus sama juga gitu. Kalau nggak sama, ya gimana mau sampai tujuan dengan sesuai dengan waktu yang kita targetkan gitu. Gitu. Nah, di sini aku yang tertatih mengikuti dia gitu. Yang pace-nya kenceng ya? Pace-nya kenceng dan dia orangnya kayak idealnya harus begini, ayo kita coba gitu. Meskipun ini sulit. Dia tuh punya visi sejahtera dan mensejahterakan. Terus aku bilang, kita aja kayak gini mau mensejahterakan gimana gitu. Terus dia punya prinsip yang kayak dia kan anti bank, harus cash. Really? Kita 2024? Yes, sampai saat ini alhamdulillah aku tidak punya tunggakan apapun ke bank, enggak ada. Kita orang tua aku udah ribut kan. Kamu punya usaha emang nggak bisa beli rumah? Nyicil emang nggak sanggup nyicil 5 juta sebulan gitu. Terus saya bilang, iya kita berprinsip untuk nggak ke bank. Terus saya bilang ke Kang Irfan, dia bilang ini, kalau Allah takdirkan kita punya rumah, ya kita akan punya. Kalau enggak, ya udah kita ngontrak. Kalau 10 tahun kita harus ngontrak, berarti Allah memang belum takdirkan. Itu yang memang ya saya harus mengikuti pace dia yang luar biasa gitu ya. Dan di sana tarbiyah terbesar itu, titik terakhir tuh ya itu. Mungkin nanti ada lagi, tapi yang saya rasakan titik terberat itu adalah ketika awal pernikahan itu. Jadi menyamakan pace, kita harus segini nih ritmenya. Kamu harus begini. Itu sih yang dan saya nggak pernah kebayang bisa melewati itu gitu. Jadi sekarang tuh sudah berarti 2016, sekarang 2024, 8 tahun ya. 3 tahun pertama itu adalah tahun dimana aku belajar ngejar itu. Di saat emang ruhiyah aku juga baru keluar kerja, belum dapat lagi teman bersama-sama, benar-benar lagi balik lagi ke banget. Jatinangor kan, dari Cirebon. Iya, dia yang luar biasa sudah seperti itu dan aku harus mengikuti dia gitu, keyakinan dia gitu. Dia kan orangnya law of attraction ya, jadi kayak apa yang dia pikirkan tuh insya Allah itu akan dia tuh seperti itu gitu. Sedangkan aku orangnya amalan yauminya apa aja itu? Nanti aku tanyain ya. Nanti datang ke sini ya Kang Irfan ya. Aku orangnya orang-orang sangat realistis. Jadi rasa kayak yakin nih kita bisa punya rumah gitu kan. Yakin nih emang kita punya tabungan berapa sih gitu kan. Terus dia yang udah nanya-nanya ini tanah berapa per meter itu. Padahal duitnya juga nggak ada. Masya Allah. Terus aku mau nanya, apa yang pada akhirnya buat Teteh dengan segala ketakutan Teteh yang akan tidak berkecukupan itu tadi, segala macam itu tadi, yang ngebuat Teteh pada akhirnya udah deh resign saat ini juga gitu, di tahun ini akan resign gitu. Jadi aku tuh kan takut hidup untuk tidak berkecukupan. Tapi ketika aku ta'aruf 7 kali, Kang Irfan itu adalah ke-7, 6 kalinya semuanya itu gajinya di bawah aku. Sampai akhirnya ke-7-nya aku bilang ini dalam hatiku, apa emang Allah tuh pengen aku mengalahkan rasa ini gitu. Sampai aku selalu bertemu dengan calon yang kok gajinya nggak lebih gede dari gue gitu. Sampai aku dan terakhir ini Kang Irfan udah wirausaha datang ke aku, yang mana kan ibaratnya penghasilannya itu nggak tetap ya kan. Nah terus mungkin kayaknya nggak akan selesai tantangan ini kalau misalkan aku nggak terima challenge-nya Allah gitu. Kayak kata Allah tuh, kamu harus hilangin ego kamu yang itu gitu. Karena nikah itu bukan cuman tentang
rezeki kamu, rezeki dia ditambahin nggak gitu. Tapi ya udah ada rezekinya masing-masing gitu, rezeki bersama gitu. Di sanalah aku ngerasa kayak ya udah deh, aku ambil deh ya Allah challenge-nya gitu. Jadi dari 1 ke 6 tuh sebenarnya tidak ada masalah kecuali masalah Gaji. materi. Aduh, iya gitu banget ya. Ya manusia. Kayak gitu. Jadi pas ke-7 tuh aku ngerasa kayak kayaknya emang aku nggak akan pernah selesai dari tantangan ini kalau aku nggak ngambil challenge-nya Allah gitu. Jadi ya udah deh, Bismillah aku ambil gitu. Sampai kalau boleh bilang perantara aku tuh, guru ngaji aku sampai kayak udah lelah. Ana bilang, kamu cari yang kayak gimana sih, kok salah lagi gitu. Bahkan yang udah dia kayak, Ti Bismillah deh, ini insya Allah gitu ya. Kayak, tapi teh aku tuh takut gitu. Dia tuh ngomong kayak salah lagi. Sampai pas yang terakhir ini aku udah istikharah, udah yaudah deh Bismillah. Itu benar-benar sampai aku merasionalisasikan, kalau bangkrut berarti nanti aku ngapain, kalau ini aku ngapain. Itu semingguan lah aku proses untuk kayak dealing dengan segala keadaan, bahkan keadaan terburuk. Kayak gitu. Dan akhirnya ya udah Bismillah. Terus Masya Allahnya adalah menghilangkan perasaan khawatir itu ya Teh ya. Kayak Allah pengen Teteh untuk ya gak usah takut hambaku gitu ya. Ya nanti akan selalu ada aku gitu Iya. kan. Mau khawatir, mau Betul. bangkrut atau gimana pun akan Betul. gak perlu takut. Dan memang kondisinya ketika wirausaha itu benar-benar kayak Allah tuh yang nolong segalanya. Bahkan kamu butuh produk winning ya berdoa. Itu tuh ya langsung gitu, ya Allah aku butuh produk winning, ya Allah aku butuh bantuanmu gitu, tolong tunjukkan jalannya. Tapi memang yang aku rasain ya, Allah itu nunjukin jalannya gitu. Ketika kita lagi pusing, lagi apa, tiba-tiba silaturahim kemana, nemu jalan di sini, nemu jalan di sini gitu. Di sana aku ngerasain emang benar-benar kayak setelah berwirausaha tuh kayak aku tuh emang harus bergantung sama Allah gitu. Dekatnya tuh ya sama Allah aja gitu. Lagi butuh ya sama Allah gitu. Kayak gitu sih. Oke Teh, berarti kemudian menikah, berwirausaha bareng. Itu Kang Irfan udah punya Odelia, udah ada cikal bakalnya atau gimana? Dulu bisnis sista namanya. Bisnis Jadi apa? bisnis sista. Jadi Sista? dia cari uang dari rumah gitu. Jadi dia mengurus puluhan ribu reseller. Produknya produk orang lain. Aku bergabung di situ. Kemudian ini part bangkrutnya juga banyak nih. Iya pasti ya. Nah ini nih. Bisnis sista kena COVID. Oh man. Udah mulai turun. Terus dalam hati aku gini, oke, ini challenge pertama kamu Tia. Jujur ya, jadi kan kalau berumah tangga itu ujiannya itu bisa di finansial, di orang tua, di tetangga, atau di anak gitu. Kalau kamu tahu, aku adalah orang yang selalu kayak, ya Allah, tantangan aku bulan ini apa ya? Ya Allah, bulan depan tantangan aku adalah apa ya? Aku tuh orang yang sangat harus prepare dengan segala tantangan gitu. Oke. Nah, ketika bisnis sista 2020 akhir lah, bulan Agustus September, aku bilang, Pap, ini gimana ya? Kondisi keuangan nggak bagus-bagus, aku bilang gitu kan. Kita harus ngapain? Terus dia dengan santainya bilang gini, ya udah kita tutup aja, besok bikin lagi yang baru. Terus aku langsung kayak, hah? Gampang banget kan bilangnya. Iya. Ini kayak gini terus, stagnan terus gimana? Ya udah kita tutup aja, besok bikin lagi yuk yang baru. Oh oke. Akhirnya kita tutup. Di bulan September 2020 itu muncul Lovis. Lovis ini salah satu brand yang dikembangkan oleh Digipreneur Labs. Jadi sejarah awalnya itu adalah banyak orang datang ke kita minta kerjaan di masa pandemi. Kemudian kita bingung kayak apa yang bisa dilakukan oleh banyak orang yang berkaitan dengan digital marketing gitu kan. Akhirnya kita coba garap dulu pemuda. Di sana terkumpul sekitar ratusan pemuda. Dilatih tuh sama Kang Irfan. Rumah aku tuh kontrakan ya. Itu sampai penuh, sampai dalam, sampai halaman. Apa coba? Melatih digital marketing. Semangatnya dia tuh begitu ya. Nah itu kita kembangkan Lovis itu sampai di tahun 2021 2022 lah, sekitar setahun lebih. Nah, alhamdulillah Lovis ini udah banyak kasih melahirkan banyak ya insya Allah mungkin manfaat ya, marketer baru. Nah itu tuh banyak juga mitra-mitra yang kita kembangkan karena kan dulu ketika COVID itu banyak penjahit yang kolaps dan seterusnya. Tadinya kita beli ke Tanah Abang sampai akhirnya ya udah deh kata Kang Irfan gini, kamu buka produksi aja, buka konveksi. Terus aku bilang lah gimana, pusing banget ya ngurusin konveksi. Terus dia bilang gini,
hidup mah nggak ada yang susah, nggak ada yang gampang, semuanya juga susah. Kalau pengen gampang kamu nggak usah hidup, kata dia gitu. Oke, thank you. Ini banyak yang butuh, sedangkan kalau penjahit mesin nggak mungkin diajarin digital marketing kan. Yes. Akhirnya kita Bismillah 2020 awal ya. Oh berarti bisnis itu 2019, 2020 awal kita buka Gesit namanya, Gesit rumah produksi. Mulai dari proses cutting sampai ke jahit sampai ke finishing itu ada, dan itu kita sampai sekitar 60 orang ada di situ. Isinya berarti penjahit semuanya. Di luar penjahit itu di luar hanya penjahit. orang cutting, finishing dan seterusnya. Oke. Penjahit itu ada sekitar 80 penjahit itu kita pegang. Jadi mereka yang kolaps dan lain sebagainya datang ke kita kasih kerjaan. Oh, Masya Allah. Karena ketika COVID itu kan online malah jadi naik kan. Iya. Gitu. Akhirnya banyak tuh yang terberdayakan dari situ. Terus capek gitu. Sampai aku bilang, kok gini amat ya kita kerja, capek banget gitu. Terus saya kata Bang Irfan, jangan kayak gitu. Yang namanya kadar dakwah tuh ya seperti ini. Ini tuh untuk umat gitu. Terus saya bilang, ya tapi kayaknya kita nggak perlu segini-gininya deh. Toh yang kita makan juga sebulan cuma berapa gitu ya. Nah iya tuh teh. Terus dia bilang, mimpi kita itu jangan cuma buat diri kita doang, tapi buat umat, sejahterain umat. Oke. Itu yang kayak oke. Itu, dan Lovis bertahan 2022 akhir itu mulai goyang karena ternyata dari trading shifting ke branding itu sudah mulai terjadi. Sedangkan dulu kita cuma trading, jual tanpa maintain customer. Akhirnya 2022 kita muncul Odelia gitu. 2022. Jadi Odelia tuh baru mau 2 tahun. Baru 2 tahun tapi udah segencar ini, Masya Allah. Belum sih. Belum ya, menurut masih targetnya masih panjang. Nah, cuman memang ketika memulai Odelia dengan personanya, dengan brandnya itu jauh lebih menjiwai gitu. Karena kalau punya brand itu kan kita bukan cuman selling produk, tapi ada target untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita kan, seperti itu. Nah, Odelia pun ini awalnya tidak disengaja gitu. Jadi Odelia ini awalnya saya tuh kan suka beli kain, datang ke pabrik-pabrik, terus ada yang bilang, Bu cobain deh kain ini gitu. Saya bilang, yaudah deh kita bikin kerudung gitu. Saya bilang ke Halida, Hal jualin kerudung gitu. Oke, jualin. Ternyata alhamdulillah terjual. Setahun pertama itu kita ngejual sampai 300.000 pieces. Dan banyak orang bilang kerudungnya enakan ya gitu kan. Dulu kerudung polos kan, kerudungnya enakan ya, tinggal plek dan seterusnya gitu ya. Akhirnya kerudung itu viral, rame. Terus saya bilang, apa ini perlu diseriusin gitu. Kang Irfan bilang, ya iyalah lanjutin gitu kan. Akhirnya kita lanjutin ya sampai sekarang gitu. Berarti Odelia tuh cikal bakalnya justru dari Teteh, bukan dari Kang Irfan. Kalau Odelia sendiri dari aku. Tapi kalau secara whole bisnis, karena dia ada di bawah holdingnya Digipreneur Labs, ya itu dari Kang Irfan. Oh gitu. Ya, karena sebenarnya bila bisa dibilang bibit awalnya itu ya dari Digipreneur Labs, sejahtera dan mensejahterakan itu. Artinya sampai kapanpun mau nanti Odelia atau nanti ada Odimen dan seterusnya, prinsipnya itu adalah sejahtera dan mensejahterakan. Berarti kalau ngomongin Digipreneur Labs nanti sama Kang Irfan. Betul. Oke, boleh. Teh luar biasa banget sih Teh. Gimana sih bisa saling dalam bahasa Inggris itu ada namanya birds of a feather. Pada akhirnya kita akan dipertemukan oleh itu idiom. Pada akhirnya idiomnya lagi hits karena ada di liriknya lagu Billie Eilish. Kalau dalam Islam kan Allah menjanjikan nanti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai ya Teh, pada akhirnya kayak gitu. Kita nanti akan saling memanggil, ya Allah dulu dia sahabatku, dia bersama aku, kumpulkan kembali kami ke surga. Nah jadi ada idiom itu birds of a feather. Artinya tuh idiom itu tuh kita manusia kita kecenderungan kita tuh cenderung untuk berkumpul dengan orang-orang yang punya background yang sama, pemikiran yang sama, visi misi yang sama, yang punya kemiripan dalam hal itu gitu. Dan aku mempercayakan hal itu. Meskipun Teteh dengan Kang Irfan dua orang yang sangat berbeda, yang satu pengen kestabilan ekonomi,
Yang satu main-main sama ekonominya gitu kan. Iya dong. Meskipun ya pasti dia punya visi yang pasti gitu, yang dia udah memetakan itu di kepalanya. Tapi tetap aja mau gimana pun kita yang bukan orang bisnis akan punya ketakutan, banyak ketakutan sama hal itu. Tapi pada akhirnya dipertemukan, Masya Allah. Berhasil couplepreneur, can I say that? Aku sebenarnya malu kalau bilang couple. Kenapa? Karena itu tuh kayak yang couple goals yang gimana banget Yeah, because you are couple goals. Aku akan kita bilang biasa aja aku gitu. bilang Teh Ajeng sama Kang Jaldi couple goals. Saya Teh juga termasuk orang yang, kenapa ya aku bisa bilang kayak gitu Teh? Karena gini, aku kayak aku bilang behind the scene, aku cerita, aku melihat banyak orang-orang yang ya setiap pasangan suami istri pasti punya warnanya masing-masing lah ya. Tapi aku banyak melihat yang di sekitarku tidak seperti itu gitu. Tampak jarang yang saling sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Gak usah saling menguatkan. Ini dunianya Kang Irfan kan, ya kan? Teteh dunianya bekerja yang tadi itu gitu. Kang Irfan berhasil mendidik, membentuk Teteh menjadi sosok seperti ini. Pada akhirnya pasti ada sesuatu, sama-sama sesuatu yang membuat kalian pada akhirnya bisa berjalan berdampingan menjadi dua sosok terbaik dalam hal ini gitu. How? Apa ya? Ada satu yang tali yang sama-sama kita pegang, Yakni dakwah. Kita sama-sama sudah lebih dulu jatuh cinta pada dakwah ini. Kita udah sama-sama dulu. Mungkin kalau kita nggak ketemu 2016, jauh sebelum 2016, bisa jadi kita berdua tuh masih dalam proses menemukan kebutuhan kita terhadap dakwah gitu. Tapi ketika 2016 itu posisi di mana kita sudah sama-sama butuh dakwah ini, dan kita ingin menjadi tulang punggung bagi dakwah ini gitu. Itu sih. Dan di sanalah ya semuanya kalau untuk dakwah untuk Allah ya udah gitu, lah gitu. Banyak hal yang aku ngerasa Allah itu banyak tolong gitu ya dengan kita nolong ya dakwah ini gitu. Dari dulu sampai sekarang orang-orang yang di sekitar aku yang nolong aku dan seterusnya gitu, yang sudah seperti keluarga melebihi ikatan darah gitu, ya mereka yang berada di gerbong ini gitu. Dan aku sama Kang Irfan ngerasa bahwa ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan mungkin itu yang membuat egoku menjadi turun, terus aku mau ikut lah ibaratnya ya, apapun aktivitas dia selama itu positif untuk dakwah gitu ya. Ini behind the scene ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada banyak istri yang ngerasa karena dakwah kita ditinggalin, karena dakwah kita harus bersusah payah sendiri dan seterusnya. Nggak gitu liburan, nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Kalau malam bukannya berkumpul, tapi suami aku pergi untuk rapat sampai jam 12 gitu ya. Dan aku harus jaga anak, lagi hamil dan seterusnya gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Suami aku lagi ibadah, ya aku ibadahnya dengan menjaga anak-anak, ya udah gitu. Itu sih. Jadi hal-hal itu yang mungkin saat ini fase menerimanya sudah terpenuhi gitu. Dan kita bertemu sudah dalam posisi fase menerima, setiap kita itu punya bagian untuk support dakwah ini. Kang Irfan pun nggak pernah protes ketika aku Sabtu Minggu harus pergi dengan aktivitas yang berbeda. Ataupun misalkan ketika aku harus bawa Odelia ke satu acara summit misalkan di Jakarta gitu ya, dan aku harus pergi seharian, dia harus menjaga anak gitu, ya kita saling support gitu, seperti itu. Jadi bisa jadi ya ada satu hal yang memang kita udah sama-sama pegang prinsipnya, kalau itu buat dakwah udah bismillah gitu. Jangan alhamdulillah ya kalau bisa dibilang kami ini minim konflik gitu. Kalau bisa dibilang alhamdulillah ya, sebulan sekali 2 bulan sekali tuh kami tuh jarang berantem gitu. Kami itu jarang berantem. Terus saya termasuk alhamdulillah juga gitu ya, asertif. Saya menyampaikan kayak saya nggak suka kalau papa begini dan seterusnya, dia pun menyampaikan. Jadi kami jarang sekali terjadi friksi gitu. Justru tantangan kami itu ada di sekitar kami. Nah itu yang memang tapi karena alhamdulillahnya kita tidak ada friksi yang luar biasa, ya udah kita sama-sama selesaikan.
Ada masalah di kantor, masalah SDM, selesaikan bersama. Besoknya masalah keluarga, selesaikan bersama. Besoknya masalah apa, selesaikan bersama gitu. Dan itu jauh lebih efektif menurut saya dibandingkan dengan kita terus ada friksi di internal sehingga agak sulit untuk bisa memberikan sesuatu kepada sekitar gitu. Tapi karena sekarang mungkin sudah 8 tahun pernikahan, konsep kita sejak awal sudah sama bahwa kita harus jadi keluarga yang bermanfaat untuk dakwah ini. Kita harus jadi keluarga yang bisa jadi tulang punggung dakwah ini. Kita tuh nggak sehebat mungkin ya Teh Imun itu luar biasa sekali gitu ya. Ustadz siapa luar biasa sekali. Kita bisanya apa nih? Oke, kita gerak di sini. Ayo, Bismillah jadi tulang punggung dakwah. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya udah kita optimalin aja di situ gitu. Karena kita tuh nggak seperti pendakwah siapa yang bisa dengan kata-katanya luar biasa, yang bisa dengan tulisannya luar biasa gitu. Ya apapun yang bisa kita lakukan kita lakuin aja gitu, seperti itu. Itu sih. Aku jadi keinget nasihatnya Teh Imun. Pernikahan itu adalah memberi. Betul. Teteh bilang tadi, Teteh kita sudah sama-sama fase menerimanya sudah selesai. Jadi memberi. Kayaknya aku belum selesai, makanya belum dipertemukan dengan jodohnya. Masya Allah. Segera insya Allah. Bener banget. Iya Teh, bener ya. Nikah tuh memberi. Ada nasihat Teh Imun yang sampai sekarang aku selalu bilang ke siapapun yang mau nikah. Apa tuh? Bahwa pernikahan itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi 10, 100, 1000, 100, 1000, sejuta, bahkan harus berjuta-juta melahirkan banyak kebaikan. Kalau kamu belum siap melahirkan banyak kebaikan, maka kamu harus mempertanyakan pernikahanmu. Itu yang aku pegang sampai saat ini, bahwa dalam kondisi sesulit apapun pernikahan kita, maka kita harus sudah siap untuk, kan banyak itu yang suka nanya ya, Teh kenapa ya kok banyak yang sudah menikah itu malah hilang gitu ya, malah sibuk dengan keluarga dan seterusnya. Memang tidak dipungkiri mengurus keluarga dan menikah itu tuh tidak mudah. Bahkan menyamakan 2 orang yang berbeda itu kan sulit sekali. Tapi ya tadi balik lagi gitu ya, pernikahan itu sebenarnya bukan untuk kita menyamakan kita dengan suami kita gitu, tapi menyamakan ritme kita ketika kita berjalan bersama gitu. Nah ketika menyamakan ritme, ya di sanalah kita harus ngurangin ritmenya kita, suami kita harus ngurangin ritmenya dia gitu ya, dan kita jalan bareng-bareng gitu. Itu. Saya sama Kang Irfan adalah orang yang berbeda gitu. Dia anak statistik yang penuh dengan data, analitik dan lain-lain. Saya adalah orang produk yang pikirannya kreatif, mikirnya tuh keindahan, estetika, nggak pernah mikirin data, yang penting ini lucu, bagus gitu ya. Ya memang tidak akan pernah sama gitu. Tapi saya mengimbangi gitu. Ketika dia butuhnya analitik, maka ya saya sertakan data-data dan seterusnya gitu. Artinya memang apa gitu, nggak bisa saya menyamakan Kang Irfan menjadi saya dan saya menjadi Kang Irfan. Kita tetap menjadi diri kita masing-masing gitu, dengan mimpi-mimpi dan keinginan kita gitu. Tapi yang ada adalah kita sama-sama nih menyamakan ritmenya. Mimpi kita kan udah sama, ujungnya surga misalkan. Stepnya apa aja nih, ini dan seterusnya, kayak gitu. Nah kita samakan ritmenya. Oh dia seperti ini, oh saya seperti ini. Saya suka bilang kan, saya nggak suka kalau papa begini. Dia suka bilang kan, saya nggak suka kalau ibu begini gitu. Itu banyak hal seperti itu. Tapi ya tanpa emosi, ya udah sampein aja dengan baik-baik gitu. Terus sih. Dan memang ketika ritme itu tidak sama, ya kita justru malah sibuk ngatur ritme aja gitu ya. Kapan kita bisa ngasih manfaat buat banyak orang gitu. Yang aku pun nggak tahu sampai saat ini gitu ya, apakah ini bisa dibilang kasih manfaat atau enggak gitu. Cuman ya berusaha gitu, berusaha aja kasih yang terbaik buat sekitar kita gitu. Capek nggak? Capek. Enakan jadi apa? Enakan jadi ibu yang leleh-leleh di rumah kan sebenarnya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Hidup itu kan ada seperti kerja, ada etos kerja. Hidup itu ya ada etosnya gitu. Bangun pagi, bersiap, meskipun ya kerjanya di rumah. Iya. Tapi kita kan harus memperlihatkan etos hidup itu tuh kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Gitu sih. Ini menarik. Semua menarik. Tapi aku mau nanya satu hal. Kita sebagai perempuan, kita itu tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Betul. Benar ya Teh ya? Gak punya kewajiban. Sama sekali gak ada kewajiban di situ kan Teh. Yang berkewajiban adalah laki-laki, suami. Bahkan ketika kita tidak punya suami, aku seorang yatim, kakak laki-lakiku lah yang berkewajiban terhadapku, begitu kan Teh. Kenapa Teteh mau bersusah payah ngelakuin itu semua? Kenapa ya Kang Irfan biarkan dengan dirinya sendiri berbisnis, Teteh resign ya udah nggak mau LDM di rumah bersama menjadi ibu rumah tangga saja atau apa begitu?
Motivasinya pengen ngasih manfaat buat banyak orang, pengen berdaya buat banyak orang. Karena aku termasuk menganut prinsip meskipun dari rumah kita harus bisa ngasih manfaat buat banyak orang gitu. Motivasinya ya apa ya? Pengen ngasih manfaat buat banyak orang gitu. Pengen terus spread the way, pengen terus ngeliatin sama orang-orang kalau kita sebagai perempuan itu bukan berarti kita itu nggak ngasih peran apapun gitu. Kadang kalau perempuan itu kan terkungkung dengan ya kita di rumah ngurus anak dan seterusnya gitu ya. Tapi sebenarnya kan setiap perempuan itu punya tipenya masing-masing kan. Ada tipe yang memang di rumah dan seterusnya, ada tipe yang di luar gitu ya. Aku mungkin termasuk tipe yang Inginnya aktif. hiperaktif kali ya. Hiperaktif malah. Dari dalam dan luar rumah gitu ya. Jadi dimanapun, di tetangga, dimanapun ya udahlah bismillah hayu gaskeun gitu kan, seperti itu. Karena kalau ya tadi balik lagi ya, pengen mewarnai banyak hal gitu ya. Karena ada kegelisahan gitu ya, ketika ada hal-hal yang nggak sesuai dengan kita di luar sana, maka artinya kita perlu datang ke sana untuk mewarnai itu, menyelesaikan itu dan seterusnya gitu sih. Memang nggak mudah sih, apalagi kalau pas awal-awal nikah tuh kan bertetangga ya. Ternyata luar biasa. Tetangga aku tuh usianya seumur ibu aku. Iya. Ya kan, kita yang paling muda. Tia tolong buatkan ini, Tia tolong ini dan seterusnya. Udah kita kerjain gitu ya. Tapi ternyata kan luar biasa ya gitu. Banyak banget tantangannya yang sampai aku suka ngeluh kan. Capek banget ya kayak gini-gini. Terus Kang Irfan bilang, ya kalau bukan kita yang benerin siapa lagi gitu ya, seperti itu. Akhirnya ya udah gerakin lah haul aja gitu ya, dikit-dikit, meskipun ya kita paling kecil, kita yang paling capek gitu ya, kita kerjain aja gitu itu. Cuman emang ya balik lagi sih, kita pengen ngasih sesuatu untuk sekitar, itu sih yang jadi motivasinya. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita harus diem gitu ya, harus kayak membiarkan apa yang terjadi di luar sana tuh ya udahlah biarin aja gitu, nggak bisa gitu, harus bikin sesuatu gitu ya yang kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan itu apa gitu. Kebetulan kalau saat ini sih yang memang jadi fokus kita berdua itu adalah masalah kesejahteraan ya. Jadi memang kondisinya untuk saat ini kalau di Jatinangor itu banyak banget orang-orang yang ibaratnya minta kerja. Jadi kalau kan ada warga lokal, ada pendatang. Nah kalau mahasiswa itu kan memang secara finansial mereka luar biasa ya. Tapi warga lokal itu benar-benar terkesampingkan gitu. Benar. Nah ketika ada pendatang kayak misalnya kayak kita punya usaha dan seterusnya, itu yang datang minta kerja tuh banyak banget kayak gitu. Dan aku ngerasa kita harus sama-sama berjuang nih gitu ya, bagi tugas lah. Kang Irfan bagian marketingnya, aku bagian develop produk kalau dulu tuh seperti itu. Jadi aku pegang produksi, riset dan seterusnya. Yuk kita bareng-bareng berdua. Dulu timnya itu cuman sedikit kan. Jadi waktu Lovis atau bisnis Lovis cuman dikit. Akhirnya kita ya udah berjuang berdua. Buat apa gitu ya, biar bisa menyerap kebutuhan orang-orang yang datang ke kita minta kerja, tapi kita nggak bingung mau ngapain gitu. Kayak apa yang bisa dilatih, secara pendidikan mereka rendah. Mau pakai komputer aja tuh nggak bisa gitu. Artinya kan kerja-kerja teknis yang emang pakai tenaga gitu, tapi pakai tenaganya ngapain gitu ya. Produksi itu padat ini kan, padat apa sih disebutnya tuh, dia butuh orang yang banyak gitu ya. Kalau produksi itu kan semuanya menggunakan tangan dan seterusnya. Nah di sanalah kita ngerasa oh iya ini emang nggak bisa gitu. Sampai saat ini pun pasti ada layanan konsultan. Jadi kalau Kang Irfan itu tiap hari Jumat mensedekahkan waktunya untuk menerima konsultasi. Jadi siapapun yang datang butuh konsultasi, baik terkait bisnis, mau usaha apa, bingung, dia akan melayaninya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Kang kapan bisa, ayo Jumat datang gitu. Itu suka selalu ada yang datang gitu kan. Artinya memang kondisi saat ini secara finansial ya belum kuat gitu. Yang ada di sekitar aku ya. Sehingga aku ngerasa kayak ini harus kita pecahkan gitu ya. Caranya gimana? Ya bismillah gitu ya. Sampai kemarin sempat di beberapa kan kondisi fashion lagi dari akhir tahun kemarin tuh sedang turun. Oh iya teh. Betul kan, ekonomi dunia lagi. Oh iya. Jadi itu impactful banget kan ke penjualan dan seterusnya. Aku sempat bilang udahlah aku mau keluar aja dari Odelia gitu. Terus aku sungguh. Terus Kang Irfan bilang ini,
ya udah kalau ibu keluar semuanya tutup gitu, dia bilang gitu. Kan ruhnya ada di ibu. Kayak ya udah, berarti aku harus fight lagi nih gitu ya. Gimana menyelesaikan semua ini permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan. Ya udah jalan lagi gitu kan. Dan aku ingat lagi kayak buat kita mungkin loss senilai 1-3 juta itu nggak masalah. Tapi buat orang lain kehilangan satu orang, dia kehilangan penghasilannya misalkan ya senilai UMR-nya gitu ya. Itu tuh ya mereka bingung mau kemana. Secara dari segi pendidikannya rendah dan seterusnya, mereka juga nggak gampang buat cari kerja gitu. Itu yang kayak memang rezeki itu dari Allah gitu. Allah yang kasih gitu. Jangan pernah takut karena kita mah bukan pemberi rezeki gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu ya, ada ikhtiar juga gitu yang harus kita optimalkan gitu. Jadi kalau misalkan di bisnis itu ya fight-nya tuh bukan cuman fight buat kita personal aja ya, tapi buat perahu yang ada gitu. Karyawan. Aku nggak kebayang sungguh teh. Gimana rasanya, aku tahu sebagai orang yang ter-PHK misalnya gitu ya, itu akan sangat menyakitkan, tapi aku yakin atasan yang melakukan itu jauh lebih sakit. Ya nggak sih teh? Iya. Sakit banget kan teh? Pastilah, ya Allah, luar biasa banget. Iya, aku udah berapa kali aku mengalami hal-hal seperti itu. Tapi emang keadaan memaksa seperti itu kan. Kalau Betul. nggak perahunya kolaps, perahunya bakal Betul. jatuh. Masya Allah, itu menjadi pebisnis itu. Makanya aku gitu, nggak tahu mungkin kenapa ini udah teteh entrepreneur kedua setelah Teh Ajeng yang diundang ke Temani. Makanya mungkin aku mengundang para entrepreneur sekarang karena aku perlu diberikan jiwa-jiwa bisnisnya, karena itu kan Rasulullah yang ngajarin ya. Rasulullah ngajarin untuk berbisnis. Aku tuh padahal umi aku dulu jualan, punya toko helm, toko ini, toko itu. Tapi enggak, akunya enggak. Takut teh, serem iya yang kayak tadi bilang. Tapi aku bukan takut ketidakcukupan, tapi takut ke gak bakal bisa. Tuh, gak bakal bisa. Terus sebenarnya balik lagi sih, karena kan itu tuh Allah yang kasih. Allah kasih jalannya. Allah yang hidupkan gitu ya. Allah yang tumbuhkan dia sampai jadi omsetnya dari sekian ratus juta, sekian M gitu ya. Itu kan Allah yang kasih semuanya gitu. Artinya ketika ya kita hanya menjalankan peran sebaik-baiknya gitu. Ketika ternyata qadarullah harus turun, drop gitu ya, sampai akhirnya harus beberapa orang harus out dari organisasi kita, ya memang sudah seperti itu jalannya gitu. Dan mungkin bisa jadi orang itu nanti rezekinya di tempat lain gitu, seperti itu sih. Jadi kalau aku sih kayak sekalipun revenue-nya besar, itu tuh bukan milik kita gitu. Karena yang kita makan itu sebulan berapa sih? Selebihnya kan nggak kita makan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya udah jalanin aja, tapi jangan ngerasa itu tuh milik kita semuanya gitu. Dan semuanya milik Allah gitu. Gitu. Bahkan ya yang cost learning dari usaha ini kan luar biasa ya. Jadi kalau bisa dibilang aku udah habis sampai lebih dari 1 miliar untuk cost learning itu. Semuanya hangus. Ya udah, emang 1 itu miliar lebih sih. Oke, untuk Odelia doang nih? Atau semua ya, bisnis? Aku kena musibah di tahun kemarin tuh emang gede banget. Jadi ya uang dipinjem tapi nggak kembali, kelas blast gitu. Tapi aku mikir lagi, orang tuh nanya, kamu bisa ya senyum-senyum, ketawa-ketawa kayak nggak ada masalah gitu. Padahal uang kamu tuh hilang hampir 1 M gitu kan. Terus ya kumaha ya gitu ya, dinangisin juga nggak akan balik gitu ya. Terus kalau Halida tuh bilangnya, bisa-bisanya sih si Buti mah santai-santai aja. Kalau aku udah pengen ngacak-ngacak orangnya, gimana ya gitu. Gimana gitu ya, aku marah-marah juga tidak akan menjadi kembali gitu. Cuman balik lagi, berarti itu bukan rezeki kita. Selesai. Kayak Kok gitu. bisa sih punya pemikiran kayak gitu? Makan apa teh? Masya Allah. Mungkin sudah terlalu banyak disakiti ya. Konit juga kurang lebih pernah punya kayak gitu, tapi nggak sampai 1 M. Konit juga kayak gitu teh. Dia pernah cerita. Pernah cerita juga di podcast. Di uangnya dipakai, terus sampai hari ini tidak dikembalikan ya. Cukup besar. Pokoknya cukup besar. Aku tahu jumlahnya berapa. Kalau aku ada di posisi dia, Allahu Akbar. Tapi kok bisa ya, Masya Allah, orang-orang ini ukti-ukti ini. Ya sih, sebenarnya tinggal balik lagi aja. Udah ke depan kita cari lagi gitu. Ya, jadi Allah ganti juga. Iya, ya kayaknya udah. Itu memang bukan punya kita ya. Iya. Masya Allah. Tapi
Ya, Masya Allah, semoga aku bisa seperti itu ya Allah. Ini diutangin cepet aja, mintanya aku bakal tapi tetap itu hak kita kan? Hak kita. Tetap usahakan dong. Tetap diusahakan atau tidak? Usahakan, cuman at the end aku udah tahu kayak misalkan untuk saat ini memang tidak mungkin uang itu kembali, ya udah gitu. Bukan rezeki kita gitu. Sampai Kang Irfan bilang, ya udah rezeki kita mah yang udah kita makan aja gitu ya. Terus dia tuh orang paling sabar banget gitu. Sebenarnya Kang Irfan. Ya level aku tuh nggak ada apa-apanya. Jadi itu paling sabar. Sampai aku handle masalah ini tuh dia masih sampai kayak udahlah ngapain capek, nggak akan bikin kita jadi lebih baik juga gitu ya, harus nagih-nagih dan seterusnya. Udah aja kita fokus ke masa depan, apa yang bisa kita lakuin, dia selalu bilang kayak gitu kan. Pas dipikir-pikir ya juga gitu ya, ngapain aku ngehabisin waktu misalkan ya lagi ingat kesel sejam hanya untuk ngomel-ngomel gitu ya, terus apa sih cuman capek emosi doang gitu kan. Nah, dia tuh orang yang tidak pernah emosi, jadi kayak yang santai aja gitu. Sampai ibu aku tuh selalu bilang, bisa-bisanya ya kalian tuh nggak pengen apa datang ke orangnya nagih, udah gitu, tapi orangnya juga lagi kesusahan, mau kita nagih juga nggak akan bisa bayar gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, mungkin suatu saat nanti Allah kasih mereka rezeki lagi, ya bisa jadi mereka masih ingat gitu. Atau mungkin ya kita fokus aja sama apa yang lagi dilakukan, mudah-mudahan ya Allah ganti dengan banyak yang jauh lebih baik gitu. Masya Allah Teteh, barakallah Teh. Semoga ya Allah ingin diluaskan hatinya seperti itu, ingin dikuatkan, ingin memiliki keberanian seperti Teteh. Butuh itu kan dalam bisnis, ya kan, butuh keberanian kan. Tapi tetap itu Allah yang ngasih. Ya, kita tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau bukan karena Allah gitu. Mengambil keputusan untuk satu armada, mengambil keputusan besar untuk saya kemarin sama Kang Irfan baru ganti role, baru hari kemarin banget. Jadi Kang Irfan keluar dari Odelia, Odelia ada di tangan aku gitu. Karena dia harus bangun lagi satu armada di luar sana gitu ya. Untuk ya kita nggak akan berkembang kalau dalam kapal yang sama lah, ibaratnya seperti itu. Akhirnya aku harus mengembangkan Odelia. Ya sekarang aku pegang Odelia full gitu ya. Dan di sana aku ngerasa kayak awalnya emang aku bisa gitu, tapi ya udah balik lagi. Ya Allah yang kuatkan gitu. Sampai ya jadi kalau aku ngerasanya gini ya, semakin kita dikasih tekanan, dikasih pressure, di sanalah semakin kayak ya udah cuman sama Allah aja deh minta harap dan minta ini gitu. Nggak ada tempat yang lain gitu, kayak ya Allah ini gimana. Jadi tempat berkeluh kesah tuh ya cuman Allah aja gitu, seperti itu. Dan di sanalah ngerasa ya emang Allah tuh kalau bukan karena Allah gitu nggak akan aku sampai ada di titik ini gitu. Itu sih. Aku mau ke Odelia deh. Ayo. Masya Allah. Odelia tuh brand kayak gimana sih Teh? Apa yang ngebuat dia beda sama brand fashion yang lain? Nah sebenarnya kan awal mulanya tuh aku sedih sih ya dengan kondisi fashion saat ini gitu ya, dimana entahlah, mungkin di satu sisi berkerudung itu sudah menjadi hal yang tidak aneh lagi, banyak orang pakai kerudung gitu. Tapi ternyata semakin kesini semakin orang menurunkan value kerudung itu gitu ya, sampai ngerasa bahwa hanya menggunakan kerudung seperti turban ke belakang itu adalah berkerudung, atau kerudung meleot yang kelihatan lehernya itu adalah kerudung gitu ya. Artinya nilai kerudung itu menurun gitu. Yang sebelumnya kerudung itu zaman dulu tuh ya gitu doang gitu, tapi semakin kesini semakin banyak jenisnya. Tapi permasalahannya adalah ada nilai-nilai yang tidak yang nilai-nilai yang semakin mengendur lah seperti itu gitu kan. Ada yang lihat kalau zaman sekarang itu kerudungnya unik-unik gitu ya, ada yang kelihatan lehernya, kelihatan rambutnya, ada yang sengaja mulai dari sini biar kayak jipon gitu ya, jilbab poni ininya tetap ada. Atau ada yang antingnya kelihatan gitu kan. Nah itu yang menjadi kecemasan aku sebagai seorang perempuan awalnya. Jadi kayak ngerasa gimana caranya ya orang bisa tetap nyaman pakai kerudung tanpa harus mengurangi nilai-nilai tersebut gitu. Dan gimana caranya sih orang yang udah pakai kerudung itu merasa ridho dan menjadikan itu sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah gitu. Karena sebenarnya gini, ketika orang mulai pakai kerudung biasanya selain karena hidayah juga karena pengaruh lingkungan. Tapi ada fase yang harus mereka lewati, yaitu adalah fase mereka ridho dengan perintah berkerudung itu. Bahwa aku berkerudung bukan karena
aku berkerudung bukan karena aku ikut-ikutan gitu, tapi aku berkerudung karena apa? Karena itu adalah bentuk ketaatanku kepada Allah. Ini yang akan aku persembahkan kelak kepada Allah adalah kerudung yang aku gunakan. Nah, ini yang aku pengen ketika orang pakai Odelia, orang ngerasa lebih soleh. Orang pakai Odelia, orang ngerasa kayak mereka ke-upgrade nggak cuman penampilannya, tapi juga kualitas ruhnya, value-nya, keimanannya gitu itu. Nah, makanya Odelia itu mengusung inspiring is you. Tagline-nya apa sih gitu ya, bahwa setiap perempuan itu inspiring gitu ya, dengan peran-peran baiknya. Sesuai dengan logonya itu butterfly, itu mengacu pada metamorfosanya ya. Jadi setiap perempuan itu berubah ke arah yang lebih baik. Kita nggak mikirin startnya dari mana. Yang pasti ketika masuk ke circle-nya Odelia, ya harus berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, makanya kita hadirkan inspiring class dan seterusnya itulah gitu ya itu. Karena memang cita-citanya ya tadi gitu ya. Gimana caranya tetap stylish, tapi tetap juga menambah value mereka dalam berkerudung gitu ya. Ngerasa bahwa kerudung teh ini teh bentuk ketaatan aku kepada Allah gitu. Aku ridho ya Allah pakai kerudung, bukan karena lagi fashionnya sekarang zamannya berkerudung gitu ya, mode-modenya seperti itu gitu, tapi memang karena aku taat sama Allah dan ini adalah bentuk ketaatanku gitu. Itu sih yang pengen aku bantu dari para perempuan gitu ya, seperti itu. Sekarang lagi Odelia lagi ngerjain apa teh? Aku lihat di Instagram lagi pada seru sama Ibu Aisyah Dahlan. Iya. Jadi kita kolaborasi sama banyak inspiring people gitu ya. Sama Teh Karin juga ya? Sama Teh Karin, ada Bunda Nik Al-Fakiroh, ada Bu Aisyah Dahlan, terakhir kemarin Ustadz Salim Afilah gitu ya itu. Tujuannya apa? Ya itu dia, buat ngajakin para perempuan, ayo kita berubah bareng-bareng ke arah yang lebih baik. Ayo kita move on gitu ya dari yang sebelumnya seperti apa menjadi lebih baik gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada yang bertanya ini brand syar'i atau bukan gitu ya, kita enggak, kita tuh modest fashion. Jadi memang kenapa sih teh kok nggak brand syar'i gitu ya, banyak yang bertanya seperti itu kan. Kenapa nggak langsung brand syar'i aja gitu ya. Sebenarnya modest itu adalah pakaian sopan gitu. Jadi kita pengen ngajakin, karena anak zaman sekarang itu ada yang ketika ngedenger syar'i itu pikirannya udah udah antipati gitu, seperti itu. Tapi ternyata ketika udah beli Odelia, join ke inspiring class-nya, ya mereka luar biasa gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang di Odelia itu tingkat repeat-nya tinggi banget gitu. Karena memang kita bikin, Masya Allah teh, kita pengen mereka ngerasa nyaman aja sih gitu sama kita gitu. Ngerasain apa yang kita kasih ke mereka itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kenyamanannya, terus kayak kemudahan berkomunikasi dengan kita gitu. Itu sih yang kita coba develop di Odelia. Masya Allah teh. Jadi syiarnya di situ ya. Insyaallah. Jadi awalnya nanti dia ngebeli yang kerudung yang agak pendekan, nanti ketika ikut kelas jadinya jadi 130 cm kan, 140 cm kayak yang sekarang ini aku yang pakai ini 130 ya? 120 itu. Tadi 120. Udah cukup 120. alhamdulillah, udah cukup alhamdulillah cantik. Kayak gitu. Emang dasarnya cantik sih. Barakallah Teteh, aku seneng banget sama Odelia, seneng banget. Bukan cuman Odelia sebagai produk brand, tapi Teteh dengan Kang Irfan banyak banget teman aku ya si circle-nya ini aja juga, tapi aku ngerasa banyak banget teman-teman aku yang pada akhirnya dari Unpad gitu balik lagi ke Jatinangor, ke Bandung tuh kerja di mana di Odelia. Masya Allah, terima kasih Odelia sudah merekatkan kembali kami ini yang sudah berpencar. Barakallah, terima kasih dan aku seneng banget, sungguh seneng banget. Ketika ke Jatinangor ini, ketika kembali ke Jatinangor, main ke Jatinangor, ada yang buat diinepin kosannya karena kerjanya di Odelia. Terima kasih Odelia. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Terima kasih Odelia, barakallah. Teteh, pertanyaan terakhir deh sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup, Teteh, apa yang mau Teteh sampaikan buat para muslimah di luar sana yang pengen berbisnis kayak Teteh berbisnis dengan tali yang sama tadi, yaitu dakwah, memegang tali yang sama, yaitu dakwah seperti yang Teteh dan Kang Irfan lakukan? Sebenarnya ya, ketika talinya itu adalah, gerbongnya itu adalah dakwah, talinya itu ingin bermanfaat untuk umat gitu ya, jangan pernah takut gitu, jangan pernah ngerasa kayak aku nggak punya apa-apa, tapi ingat kita tuh punya Allah gitu. Jadi mulai aja dulu,
lakukan mulai dari apa yang kamu sukai, lakukan dari apa yang kamu bisa, kamu sukai, tekuni itu gitu ya. Karena ketika kita udah ahli dari satu bidang tertentu gitu ya, insya Allah nanti dunia akan melihat gitu ya, dan kita akan bisa bermanfaat juga kok buat banyak orang. Kalau misalkan sukanya cuma dari memasak, maka mulailah membuat masakan yang paling kita ngerasa jago di masakan itu gitu ya. Kemudian improvisasi dan seterusnya. Jadi jangan pernah ngerasa sebagai perempuan ya, kadang kita ngerasa kita tuh kecil, tidak berdaya. Kalau tanpa bantuan suami atau laki-laki, kita itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Padahal sebenarnya gitu ya, Allah itu udah kasih potensi gitu. Dan suami itu bukan Tuhan kita gitu ya. Yang kasih kekuatan itu adalah Allah gitu. Jadi percaya sama potensi diri kita sendiri, dalami itu, dan jadikanlah kita sebagai ahli dalam bidang tersebut gitu ya. Dan jangan lupa gitu ya, terus minta Allah untuk tunjukin jalannya gitu. Karena kita nggak akan pernah bisa jalan sampai ke ujung manapun gitu ya, kalau bukan Allah yang tunjukin jalannya, kalau bukan Allah yang kasih kuat buat kita jalan gitu ya, seperti itu. Jadi kamu muslimah jangan ngerasa kamu kecil dan lemah gitu ya. Justru kita itu adalah makhluk terkuat di bumi ini gitu ya, melebihi dari para siapapun yang ada di sini gitu. Karena apa gitu ya? Karena Allah udah kasih kita potensi gitu. Masya Allah. Terima kasih Tetia. Sama-sama. I'm so happy you're here. Really, I am. Senang banget. Banyak yang suka ngatain kalau podcast ini adalah podcast anak Unpad doang. Tapi ya, bener. Emang bener sih. Banyak anak Unpad di sini. Tapi kalau memang anak-anak yang teman-teman yang aku undang ke sini adalah teman-teman yang memang benar-benar menginspirasi ceritanya dan bisa jadi inspirasi buat semua, termasuk aku yang sangat lemah dan tidak berdaya. Aku berdaya. Aku yang kurang banget sama ilmu dan segala macam tuh, aku butuh banget. Terima kasih Teteh. Jazakillah khairan katsiran. Aku tunggu kiriman hijabnya. Insyaallah. Terima kasih Teteh. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Insyaallah kita ketemu lagi di Inspirasi Hijrah selanjutnya. Nabila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.